Hari itu biasa saja, seperti hari biasanya, dan aku sedang dengarkan lagu kesukaanku sambil berjalan pulang saat tiba-tiba, Boleh aku minta tanda tangannya? Oh, kau bahkan aslinya lebih tampan. Menikahlah denganku. OMG, menyebalkan sekali. Apa mereka tak punya kerjaan? Jadi kuhela napas dalam lalu berkata, Oh, aku lapar sekali. Cuaca seperti ini membuatku ingin makan taco. Andai saja. Bisa ditebak, tanpa membiarkanku menyelesaikan kalimat, mereka bergegas pergi dan 5 menit kemudian cewek-cewek itu kembali dengan taco yang cukup untuk kumakan sepanjang minggu. Ku ambil satu, mengunyahnya dengan mulut terbuka, lalu mengusap mulutku dan bersendawa keras sekali. Mereka melihatku jijik lalu segera pergi. Dan memang, feed Twitterku malam itu tak mengecewakan. Kulihat banyak postingan dari para penggemar mengatakan aku kasar, rakus, dan tak tahu berterima kasih. Para penggemar bodoh ini seharusnya berhenti berfantasi tentang idola mereka, sungguh. Oke, cukup internet untuk hari ini. Sekarang aku harus meninjau naskah untuk penampilan besok. Aku sangat menyukai sulap dan berpartisipasi di semua pertunjukan besar di kota ini dan sekitarnya. Setiap hari meliputi penelitian yang mendalam untuk temukan trik baru. Jelas, semuanya membuahkan hasil. Hai, aku Aston, dan penampilan sulap terakhirku sukses besar. Tapi sayangnya ini bukan aku. Ini aku, dan cowok itu Lasper, saudara kembar identiku. Dan cewek cantik itu Miranda, dia teman sekolah dan juga asisten kami. Dia adalah angin segar pembawa perubahan dalam pertunjukan kami. Dia juga cewek yang paling mengagumkan yang pernah kutemui. Tapi aku tak pernah punya nyali untuk memberitahunya itu. Kami lakukan pekerjaan dengan baik hari ini, terutama kau, Aston. Naskahnya luar biasa dan para penonton sangat menyukainya. Terima. Aku tak tahu bagaimana aku bisa berterima kasih pada kalian. Aku belajar banyak sekali dan aku sangat senang bekerja dengan kalian berdua. Ini adalah kesempatanku untuk memberitahu Miranda bagaimana perasaanku. Kubuka mulutku untuk bicara, tapi kemudian Jasper muncul tersenyum di sampingnya dan berkata, Dan kau juga cantik. Kau sangat berbakat dan menawan. Para penonton menganggapmu luar biasa. Begitu juga aku. Miranda balas tersenyum. Kemudian mereka berdua mulai ngobrol dan berjalan pergi, meninggalkanku di belakang. Jujur, kami mungkin kembar identik soal penampilan, tapi kepribadian kami saling berseberangan. Saudaraku menyukai perhatian, sementara aku agak pemalu. Saat kami masih kecil, semua orang lebih memilih Jasper daripada aku. Tak masalah ibu mendandani kami dengan pakaian yang sama. Orang-orang selalu mengerumuni Jasper dan menyebutnya tampan, cerdas, dan pintar. Sementara aku, aku mungkin saja tak terlihat. Hai, jangan salah, aku tak benci saudaraku. Tapi aku muak selalu menjadi bayangan di sampingnya. Lihat, bahkan piala-piala ini tertulis nama Jasper, bukan namaku. Hey, Aston, ku dapatkan ini untukmu beberapa hari lalu, tapi aku lupa. Have fun. Aku tersenyum masam dan bergumam terima kasih, tapi jujur saja dalam hati aku merasa tak karuan. Aku adalah otak dari penampilan kami, bukan dia. Aku yang menulis naskahnya, menciptakan trik, dan bahkan mendesain kostum. Tapi kenapa dia yang mendapat semua pujian itu? Dan bahkan jadi sensasi di internet, sementara tak ada yang menganggapku serius. Oh, aku lupa bilang ke kalian. Kemarin itu para penggemar Jasper, bukan aku. Aku selalu keliru dikira dia. Jadi kemarin kuputuskan bersenang-senang dan memainkan trik kecil padanya. Lucu sekali karena Jasper bingung dari mana skandal ini berasal. Lagi, para penggemar Jasper mengira akunku adalah miliknya yang pribadi. Jadi mereka membombardirku dengan pesan penuh dengan bualan tak bermutu. Jasper, aku sangat mencintaimu. Jasper, aku akan menuntutmu karena mencuri hatiku. Apa kau tahu di mana cowokku? Dia sedang baca pesan ini sekarang dan namanya adalah Jasper. Aku hendak matikan ponselku dan pergi tidur saat tiba-tiba kulihat Jasper mengomentari postingan baru Miranda. Dan mereka terus berbalas pesan. Para penggemar cewek itu membuatku muak. Mereka melihat sosok laki-laki menawan dan tampan. Dan mereka bertingkah seperti burung murai melihat benda berkilau. Dan sekarang bahkan Miranda sepertinya terpikat padanya. Oke, baiklah. Akan kutunjukkan ke kalian betapa maconya Jasper yang tampan dan mencolok ini. Tidak, mata kalian tidak sedang menipu kalian. Ini masih tetap aku. Tapi aku memakai pakaian saudaraku dan menata rambutku sepertinya. Sekarang mari kita bersenang-senang. Pertama-tama, Jasper kami perlu make up. Sekarang mari kita lihat bagian itu. Seperti rencana, tak lama sebelum orang-orang mulai menyadari siapa aku dan mulai merekam video. Jadi, aku sengaja berteriak ngeri dan melarikan diri. Seperti yang kukira, video itu tak lama beredar di sosial media. Dan komentar tak henti berdatangan. Hey, bahkan beberapa YouTuber membuat video reaksi ke video itu. Ya ampun, ini sangat lucu. Aku tertawa terus sampai perutku sakit. Tiba-tiba, Jasper merangsek masuk ke kamarku. Dia bahkan tak mengetuk pintu. Dia terlihat serius. Hey, apa ini? Kelas kita akan mengadakan pesta kostum, ingat? Dan aku akan menyamar jadi cewek. Oke, tapi kenapa memakai pakaianku dan menata rambutmu sepertiku? Tenanglah bro, sepertinya aku tak sengaja mengambil punyamu.
Toh biasanya kita pakai barang yang sama sepanjang waktu saat kita masih kecil. Jangan terlalu baper. Dan soal rambut, aku cuma mencoba sesuatu yang baru. Dia memandangku curiga, menghela napas, kemudian pergi. Keesokan harinya, aku kira seluruh sekolah akan menjelekkan Jasper soal video itu. Tapi sebaliknya, para penggemar cewek itu bahkan menganggapnya lucu dan menginspirasi karena dia mendobrak norma-norma gender. Aku tak bisa berkata-kata, terserah. Reaksi mereka bukan masalah. Satu-satunya yang terpenting adalah bagaimana pendapat inspirasiku Miranda tentang ini. Baju yang keren boleh ku pinjam kapan-kapan? Oh, itu persiapan pesta kostum yang akan datang. Lol. Oh, tidak. Maksudku itu cukup bagus. Astaga, rencanaku kini sudah pasti gagal total. Aku tetap di sana mengamati mereka sebentar, dan dia terus memainkan rambutnya sambil menatap saudaraku dengan pandangan terpesona. Kemudian yang makin membuatku jengkel, tepat sore itu, Pak Wainwright, kepala sekolah kami masuk ke kelas. Berhenti di depan bangku Jasper dan bertanya padanya, Jasper, akan jadi kehormatan bagiku jika kau bisa tampil atas nama sekolah di acara pembukaan balai kota minggu depan. Jasper langsung menerima undangan itu dan kepala sekolah berterima kasih padanya, lalu pergi. Bagaimana denganku? Dia tak terlalu banyak melihat ke arahku. Kalian tahu, aku ini yang membuat konten dan lainnya. Jasper hanya orang yang berakting, mengikuti naskahku. Ini bikin frustrasi. Semua ketidakadilan ini tak akan terjadi jika aku tak punya glossophobiya. Ya, bicara di depan publik membuatku takut. Jadi aku hanya bisa duduk di sana dengan tangan mengepal merasakan kemarahanku saat ini. Ini menyebalkan. Aku di belakang panggung dengan Jasper memeriksa jadwal pertunjukan. Saat Jasper berseru, aku ingin buat sedikit perubahan. Aku ingin mengakui perasaanku terhadap Miranda di akhir penampilan. Dia menunjuk panggung lalu melanjutkan. Aku akan menggantung sekotak penuh kelopak bunga di langit-langit. Dan selama tepuk tangan, kau akan menarik tali itu dan whoosh. Kelopak-kelopak bunga akan berjatuhan di atas kami saat aku membuat pengakuan. Bagaimana menurutmu? Romantis ya? Aku kebingungan, tapi masih berhasil bergumam. Oh, iya, itu kedengarannya bagus. Tapi jantungku terasa sesak. Tak mungkin aku bisa biarkan itu terjadi. Jadi, aku punya sebuah rencana. Karena aku adalah yang bertanggung jawab atas propertinya, hari itu diam-diam aku mengganti kotak kelopak bunga di ujung tali dengan ember berisi air kotor saja. Bukankah itu terdengar lebih seru? Kemudian sebelum pertunjukan, ku tarik Miranda ke samping lalu memberitahunya, Jasper punya kejutan untukmu. Kau akan suka. Setelah dia menerima hadiah ini, tak mungkin dia mau menemui Jasper lagi. Aku tak sabar menunggu. Pertunjukan selesai dan tepuk tangan. Aku menunggu sinyal kedipan mata dari Jasper, lalu aku menarik talinya dan menyaksikan, oh tidak, kesalahan teknis. Tali yang menahan ember tersangkut dan sekarang seluruh ember itu terjatuh. Jasper menerjang ke depan dan menjatuhkan Miranda. Ember itu menimpa kepala Jasper. Dia pingsan dan air yang bau dan berlumur itu tumpah kemana-mana. Seluruh tempat itu jadi gempar. Ya Tuhan, apa yang baru saja aku lakukan? Oh, aku memegangi kepalaku dan berteriak, tapi tunggu. Kenapa sangat gelap? Hei, ini kan kamarku. Aku merasa kedinginan, basah berkeringat dan gemetaran. Kurai ponselku dan melihat kalender. Harus kucubit diriku sendiri sementara jantungku masih berdebar. Ternyata hari H belum tiba, itu besok. Jadi, aku bermimpi? Aku tak sungguhan sudah mencederai saudaraku kan? Aku bergegas ke kamar Jasper untuk memeriksa. Phew. Dia terbaring di sana memainkan ponselnya. Aku merasa sangat tak enak. Hanya karena kecemburuanku yang kekanakan, aku hampir saja mencederai saudaraku. Aku berpikir sejenak, lalu kemudian berjalan mendekatinya untuk mengakui semuanya. Jasper, aku minta maaf. Aku harus mengatakan ini. Semua skandal baru-baru ini, aku yang melakukannya, dengan sengaja. Insiden taco dan juga yang di Walmart. Dia mendongak dari ponselnya dan menghela napas. Kenapa kau lakukan itu? Karena aku juga suka Miranda. Hah? Sungguh? Aku tak tahu itu. Kenapa kau tak bilang padaku? Aku bahkan akan mengacaukan penampilan kita besok. Oke, maki atau pukul saja aku. Apa saja aku pantas mendapatkannya. Jasper mengepalkan tangannya dan mengangkatnya di depanku. Aku menutup mata dan bersiap menerimanya. Tapi kemudian yang mengejutkanku, dia menepukku di bahu lalu berkata dengan tenang. Aku marah. Bukan. Murka. Tapi jujur, aku lebih kecewa. Kita bersaudara. Kita ini keluarga. Tapi, aku juga patut disalahkan. Kurasa aku memang terlalu memanfaatkan ketenaran. Aku tahu kaulah yang punya ide untuk semua konten keren itu. Dan kurasa seharusnya aku tak terlalu terbuka dengan perasaanku terhadap Miranda. Dan mestinya mempertimbangkan perasaanmu. Setelah ngobrol beberapa saat, kami akhirnya setuju bahwa setelah penampilan besok, kami akan mengirim pesan ke Miranda mengakui perasaan kami. Dan apapun yang diterimanya, itu merupakan kehendak Tuhan. Pertunjukannya luar biasa, dan kami bahkan berfoto dengan wali kota dan menjabat tangannya.
Tapi momen yang paling mendebarkan adalah hal ini. Saat kami pulang, Jasper dan aku duduk bersebelahan dan mengirim pesan ke Miranda mengakui perasaan kami. Pesan muncul di ponsel kami bergantian. Jadi siapa yang akan memenangkan perebutan cinta ini? Aku menahan napas dan membuka pesan. Aston, aku merasakan yang sama, tapi tolong rahasiakan ini dari Jasper. Aku tak mau dia merasa canggung. X. Aku hendak berteriak kegirangan saat kulihat Jasper tampak puas. Kami saling bertatapan bingung, lalu kemudian menyandingkan dua ponsel untuk membandingkan. Ya Tuhanku, Miranda mengirim pesan padaku dan Jasper dengan pesan yang sama. Dia hanya menukar nama kami. Aduh, jadi dia berencana untuk mencintai kami berdua diam-diam? Selama ini dan pujian hatiku ini sebenarnya adalah ular kecil yang licik? Sia. Dan kalau dipikir aku hampir kehilangan saudaraku gara-gara dia. Dia sungguh tak pantas. Kami tercengang, kemudian kami berdua tertawa terbahak-bahak. Dan kalian bisa tebak apa yang kami lakukan setelahnya, tentu saja. Kami mengucapkan selamat tinggal ke Miranda dan mencari asisten baru. Semoga kami berdua tak naksir yang satu ini. Hah. Memang benar kalau aku ini dulu muak jadi pendamping saudaraku, tapi sekarang berbeda. Aku paham bahwa meski kami terlihat sama, kami masing-masing punya kepribadian kami sendiri. Itulah kenapa ada banyak hal dalam hidup yang cocok dengan dirinya, tapi tidak denganku dan begitu sebaliknya. Dan apa kalian tahu aku bangga akan itu? Lagi pula, aku sedang berusaha keras mengatasi sifat pemaluku dan menampakkan diri. Orang-orang akhirnya mulai tahu aku, dan meskipun aku tetap cowok di belakang layar, aku juga punya fanbase besar sekarang.